semuanya, nama saya Fitri Julianti M. Ramdhani dengan NIM 250701500067. Saya merupakan mahasiswa baru Psikologi Angkatan 2025 Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan mempresentasikan analisis lifespan development saya sendiri, menelusuri perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Proses mengeksplorasi riwayat perkembangan saya sendiri ini sangat menarik dan membuka banyak insight tentang bagaimana saya menjadi seperti sekarang. Mari kita mulai perjalanan ini. Untuk mengumpulkan data perkembangan saya melakukan wawancara mendalam dengan ibu saya pada tanggal 19 November 2025, serta wawancara tambahan dengan ayah saya dan keluarga terdekat. Saya juga menelusuri dokumentasi keluarga, termasuk foto-foto dari masa bayi hingga SD, serta rapor sekolah dasar. Proses ini terasa sangat nostalgik dan memberi saya banyak informasi yang sebelumnya tidak saya ingat atau belum pernah saya ketahui. Dalam proses pengumpulan data, saya menghadapi beberapa tantangan, seperti beberapa foto keluarga sudah hilang atau tidak ditemukan, dan karena saya sedang merantau, komunikasi dengan orang tua kadang sulit dilakukan karena kesibukan masing-masing. Meskipun begitu, data yang terkumpul tetap cukup lengkap untuk membantu saya memahami perjalanan perkembangan saya. Masa prenatal dan kehamilan. Saat itu, ibu saya sedang menjalani kehamilan keduanya di usia 29 tahun. Pada trimester pertama, ibu saya itu sering merasa lemas dan mudah capek. Memasuki trimester kedua, kondisi ibu mulai membaik. Pola makan dan tidur kembali lebih teratur, dan ibu bisa menjalani aktivitas ringan seperti biasa. Namun, ketika masuk trimester ketiga, meskipun perkembangan janin seusia-usia hamil, ibu mulai mengalami pembengkakan kaki dan kram yang muncul hampir setiap malam. Pola nutrisi dan aktivitas ibu tidak selalu optimal karena ibu sering muntah, tubuh cepat lelah, dan kondisi kesehatan yang tidak stabil. Secara emosional, ibu juga sering mengalami stres dan kesulitan tidur di malam hari, terutama karena memikirkan risiko ketuban pecah dini yang ibu miliki. Untungnya, akses ke layanan kesehatan cukup dekat, hanya sekitar 2 km dari rumah, sehingga ibu bisa segera diperiksa saat diperlukan. Selama masa prenatal ini, perkembangan berlangsung melalui tahap germinal, embrionik, hingga fetal. Dan meskipun kondisi ibu naik turun, tidak ada paparan teratogen maupun gangguan serius yang memengaruhi janin. Proses kehamilan tetap berjalan normal hingga mendekati waktu persalinan. Pada masa bayi 0-2 tahun, pertumbuhan fisik saya baik. Berat lahir saya sekitar 2.800 gram dan panjang 50 cm. Perkembangan motorik saya sesuai usia, tengkurap di 4 bulan, duduk 7 bulan, merangkak 9 bulan, dan berjalan di 11 bulan. Saya sempat sering sakit malaria. Pola tidur saya awalnya 18 jam dan ASI eksklusif, lalu menjadi 10-12 jam ketika mulai makan makanan padat. Dalam perkembangan bahasa, saya mulai babbling di usia 5 bulan. Kata pertama saya adalah A, dan pada usia 1 tahun, saya sudah memanggil mama dan papa. Secara sosial emosional, saya membangun rasa percaya karena mendapat perhatian, namun sering menangis saat mama pergi bekerja sehingga muncul mistrust. Saya paling dekat dengan tante dan nenek. Stranger anxiety saya ringan, tetapi separation anxiety muncul di usia 2 tahun. Temperamen saya termasuk mudah beradaptasi. Secara kognitif, saya berada pada tahap sensori motor menurut Pease. Saya sering memasukkan benda ke mulut, menjatuhkan mainan, serta menghisap jari. Saya sudah memiliki objek permanen karena mencari mainan yang disembunyikan. Saya aktif mengeksplorasi lingkungan dan mulai meniru suara serta gerakan. Dari konteks keluarga, pengasuh utama saya adalah mama. Saya minum ASI dan formula, hidup di lingkungan keluarga yang kooperatif, dan mengalami pindah rumah pada masa bayi. Pada masa anak awal, pertumbuhan saya melambat karena banyak bermain, tetapi motorik saya berkembang baik. Saya sudah bisa melompat, berlari, memegang pensil, dan mulai mencoret. Saya belajar mandiri dengan toilet training sejak usia 2 tahun, makan sendiri pada usia 3 tahun, dan berpakaian sendiri sejak 4 tahun. Secara kognitif, saya berada pada tahap pra-operasional menurut Pease. Saya sudah mulai mengenali bagian wajah, mengelompokkan benda, mewarnai saat masuk PAUD, dan saya sering bermain sebagai juru masak.
memiliki imajinasi kuat termasuk teman hayalan, serta menunjukkan ciri egosentris dan tantrum saat berebut mainan. Bahasa saya berkembang secepat. Di usia 2 tahun, saya menguasai banyak kosakata dan mulai membuat kalimat. Saya suka mendengar cerita Abu Nawas dan buku favorit saya adalah buku mewarnai. Secara sosial emosional, saya berada pada tahap initiative versus guilt. Saya suka mencoba hal baru seperti menekan tombol televisi, tetapi merasa bersalah jika membuat masalah. Saya bermain dengan sepupu, mulai sekolah PAUD, usia 4 tahun, kadang tantrum jika tidak mendapat mainan, dan saya takut gelap. Saya juga sempat cemburu pada kakak saya. Secara moral, saya mulai memahami benar dan salah. Misalnya, setelah pernah terluka karena menyentuh kanal pot panas. Dalam konteks keluarga, orang tua mengajarkan saya untuk tanggung jawab seperti membereskan mainan. Rutinitas berjalan stabil dan peristiwa penting pada masa ini adalah kelahiran adik dan masuk PAUD. Pada masa anak tengah dan akhir, pertumbuhan saya stabil dengan kenaikan tinggi sekitar 7 cm dan berat badan sekitar 2 kg per tahun. Saya aktif bermain lompat tali dan naik sepeda roda 2, serta jarang sakit. Awal pubertas terjadi sekitar usia 12 tahun. Secara kognitif, saya memasuki tahap operasional konkret menurut Piaget. Saya mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna. Misalnya, hanya ingin meniup balon merah. Pemahaman konservasi dan logika sederhana mulai berkembang. Terlihat dari kebiasaan ikut ke kebun dan memahami proses menanam, serta sudah bisa menyelesaikan penjumlahan dasar. Mata pelajaran favorit saya adalah matematika. Hobi saya berenang dan bersepeda, dan cara belajar saya waktu itu biasanya baru berjalan setelah dimarahi orang tua. Kemampuan bahasa saya semakin kuat, saya dapat berkomunikasi dengan jelas, bisa memecahkan masalah bersama teman, serta membaca dan menulis dengan baik. Buku favorit saya adalah buku cerita anak. Secara sosial emosional, saya berada pada tahap industri versus inferiority. Saya selalu berusaha meraih prestasi di kelas, tetapi merasa sedih saat prestasi menurun. Saya melihat diri saya sebagai anak yang cantik dan pintar. Saya lebih banyak berteman dengan sepupu, sering dipercaya menjadi ketua kelompok, dan memiliki hubungan yang baik dengan guru maupun keluarga. Tantangan yang saya alami adalah sulit belajar ketika terlalu banyak bermain dengan teman. Dalam perkembangan moral, saya mulai memahami aturan keluarga dan pentingnya bersikap adil. Saya menunjukkan empati dengan membantu teman yang kesulitan, misalnya memberi sedikit uang jajan. Dalam konteks sekolah, saya bersekolah di SD negeri dan sangat menikmatinya. Saya sering mendapat peringkat pertama, tetapi mengalami penurunan prestasi di usia 11 tahun. Saya sempat mengikuti kursus bahasa Inggris selama 3 bulan. Rutinitas saya lebih banyak diisi dengan tidur dan bermain. Peristiwa penting dalam periode ini adalah ketika saya jatuh dari motor ke dalam kali mati dan mengalami patah tangan. Dari situ kita dapat simpulkan apa yang saya pelajari tentang diri saya. Saya menyadari bahwa sejak kecil saya adalah pribadi yang aktif, ingin tahu, dan mudah beradaptasi. Saya mengetahui hal-hal baru tentang proses tumbuh kembang saya, termasuk kebiasaan, tantangan, dan pola belajar yang dulu tidak saya sadari. Pemahaman ini membuat saya melihat diri saya lebih utuh dan lebih menghargai perjalanan perkembangan saya dari bayi hingga sekarang. Apa yang saya pelajari tentang perkembangan manusia? Nah, teori-teori perkembangan terasa jauh lebih nyata ketika saya menghubungkannya dengan pengalaman pribadi. Konsep yang paling bermakna bagi saya adalah tugas perkembangan pada tiap tahap seperti sensori motor, preoperasional, dan industri versus inferiority. Proses ini membantu saya memahami bahwa setiap individu membawa riwayat perkembangan yang unik, dan hal ini sangat penting untuk saya sebagai calon psikolog. Saya mengapresiasi yang pertama adalah diri saya karena sudah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Saya juga sangat berterima kasih kepada Mama karena melalui analisis ini saya bisa memahami perjuangan seorang ibu saat mengandung dan melahirkan. Dari cerita keluarga, saya juga mengetahui hal-hal yang dulu tidak saya ingat seperti betapa takutnya saya berpisah dari Mama. Meskipun sekarang jauh lebih mandiri, ini membuat saya sadar bahwa perkembangan manusia ini sangat dinamis dan kita selalu punya kapasitas untuk berubah. Sebagai calon psikolog, proses ini membuat saya memahami pentingnya melihat seseorang melalui perspektif lifespan,
dapat membantu seseorang tumbuh dengan baik. Terima kasih kepada mama, ayah, dan seluruh keluarga yang sudah sabar berbagi cerita. Proses ini membuat saya semakin menghargai usaha dan cinta orang tua dalam membesarkan anak.